Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliskawati dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal UTS pengantar struktur aljabar. Soal nomor 1 yaitu jelaskan urutan himpunan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil berikut dengan contoh-contohnya untuk masing-masing himpunan. Pertama yaitu bilangan real dengan lambangnya R adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal, contohnya negatif 2, B34, akar 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan real sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bilangan rasional dengan lambangnya Q adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, contohnya akar 4, 1,2, 0,32, 32, yang di belakang koma angka-angkanya itu berulang secara teratur. Kemudian ada bilangan irasional adalah bilangan himpunan semua bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, contohnya pi akar 2. Untuk nilainya 2, 3,14 dan seterusnya tidak berulang secara teratur. Kemudian bilangan rasional atau Q itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, contohnya 3/5, 2/3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat lambangnya Z adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif, contohnya dari negatif tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai positif tak hingga. Kemudian bilangan bulat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang bernilai negatif, contohnya dari negatif tak hingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian ada bilangan cacah adalah bilangan bulat bukan negatif dan tidak dimulai dari 0, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 adalah bilangan yang terdiri dari angka 0. Kemudian bilangan asli atau N itu adalah bilangan bulat positif bukan 0, contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli atau natural itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi dua hasilnya sisa 1, contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian selanjutnya bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian bilangan kompulsif adalah bilangan bukan 0, bukan 1, bukan 5, contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian soalan kedua yaitu mengapa himpunan bilangan alami atau natural dapat dikatakan subset dari himpunan bilangan bulat, berikan ilustrasi selanjutnya. Ilustrasinya saya buat dari bilangan bulat, yang artinya bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Contohnya yaitu dari negatif tak hingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Kemudian dari bilangan caca itu kan dibagi menjadi dua, yaitu bilangan awal dan bilangan asli. Bilangan asli sendiri adalah bilangan bulat positif bukan 0 atau dimulai dari angka 1, contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari contohnya bilangan asli dan bilangan bulat itu bahwa bilangan asli itu termasuk di dalam bilangan bulat, jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan asli merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat karena semua anggota himpunan bilangan asli termasuk dalam himpunan bilangan bulat.
Soal nomor 3 yaitu definisikan sifat-sifat operasi biner komutatif, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki elemen inverse. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Komutatifnya sama seperti sifat pada perkalian penjumlahan pada umumnya. Cuma di sini yaitu jika A operasi biner B sama dengan B operasi biner A untuk setiap A, B. Yang kedua sifat asosiatif, jika dalam kurung A operasi biner B operasi biner C sama dengan A operasi biner dalam kurung B operasi biner C untuk setiap A, B, C. Kemudian yang ketiga mempunyai identitas, jika terdapat E sedemikian hingga A operasi biner E sama dengan E operasi biner A sama dengan A untuk setiap A. Identitas kiri yaitu jika terdapat E1 sedemikian hingga E1 operasi biner A sama dengan A untuk setiap A. Identitas kanan jika terdapat E2 sedemikian hingga A operasi biner E2 sama dengan A untuk setiap A. Selanjutnya yaitu mempunyai inverse. Jika untuk setiap A terdapat A inverse sedemikian hingga A operasi biner A inverse sama dengan A inverse operasi biner A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas atau untuk operasi biner A inverse disebut dari elemen A. Nomor 4 yaitu berikan satu contoh soal tentang grup dan jelaskan sifat-sifatnya, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, memuat elemen inverse yang memenuhi grup dari soal contoh tersebut. Untuk contoh soalnya yaitu periksa apakah Z5 sedemikian hingga himpunan 0 dengan operasi biner perkalian merupakan sebuah grup. Penyelesaiannya di sini yang pertama yaitu mencari dulu himpunan dari Z5 sedemikian hingga himpunan 0, yaitu himpunan 1 topi, 2 topi, 3 topi, 4 topi. Dengan menggunakan tabel Cayley dengan operasi biner perkalian, jadi dapat dilihat di tabel ya bahwa sebelah kanan operasi biner perkalian ditulis angka 1, 2, 3, 4 topi, yang ke bawah juga 1, 2, 3, 4 topi. Kemudian dikalikan seperti biasa, 1 topi kali 1 topi sama dengan 1, terus 2 topi kali 2 topi sama dengan 4, sampai 4 topi kali 4 topi sama dengan di sini adalah 1. Jadi yang pertama dari tabel terlihat bahwa Z5 sedemikian hingga himpunan 0 topi tertutup terhadap perkalian. Tertutup terhadap perkalian di sini yaitu bahwa hasil dari diagonalnya itu sama dengan diagonal ke kanan sama dengan diagonal ke kiri. Kemudian selanjutnya dari tabel terlihat bahwa Z5 sedemikian hingga himpunan 0 topi itu asosiatif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pilih E sama dengan 1 topi. Ambil A topi elemen Z5 sedemikian hingga himpunan 0 topi sembarang. A topi dikali E sama dengan A topi dikali 1 topi sama dengan A topi sama dengan 1 topi kali A topi sama dengan E kali A topi. Jadi untuk setiap E sama dengan 1 topi terdapat Z5 sedemikian hingga Z5 sedemikian hingga himpunan 0 topi. Untuk setiap A topi elemen Z5 sedemikian hingga himpunan 0 topi terdapat A topi kali E sama dengan A topi sama dengan E kali A topi, maka memiliki sifat elemen identitas. Selanjutnya yaitu yang keempat, dari tabel diperoleh 1 topi di pangkat min 1 atau inverse sama dengan 1 topi, 2 topi di pangkat min 1 sama dengan 3 topi atau 2 inverse sama dengan 3, 3 topi pangkat min 1 sama dengan 3, 4 topi pangkat min 1 sama dengan 4 topi. Jadi untuk setiap A topi elemen Z5 sedemikian hingga 0 topi terdapat A topi inverse elemen Z5 sedemikian hingga 0 topi terdapat A topi kali A topi inverse sama dengan E sama dengan A inverse sama dengan A, maka memiliki sifat
memiliki sifat elemen inverse. Jadi dari 1 sampai 4 tadi, maka dari soal ini merupakan sebuah grup. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan membaca atau kurang tepat dalam membaca simbol-simbol matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gabung di Pendidikan Matematika Unimus. Di sini kita